Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Hari ini saya akan membahas sebuah alur film action terbaru berasal dari Korea. Film ini berjudul Carter 2002, mengisahkan tentang seorang agen rahasia bernama Carter yang mendapati dirinya kehilangan memori dan terjebak dalam sebuah misi berbahaya dan sangat mustahil untuk diselesaikan. Di mana jika dia gagal dalam misi tersebut, maka jutaan nyawa umat manusia akan terancam. Pertanyaannya, berhasilkah Carter menyelesaikan misi itu seorang diri dalam keadaannya yang lupa ingatan? Untuk mengetahui jawabannya, kalian wajib menonton alur film ini sampai selesai. Menurut saya pribadi, film ini lumayan seru untuk diikuti, terutama buat kalian penggemar film action. Karena di sepanjang film, mata kalian akan dimanjakan dengan berbagai adegan aksi yang sangat memukau. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah berita di TV, di mana Korea Selatan dan Korea Utara sedang terkena wabah virus yang disebut TMZ, di mana virus tersebut bisa merubah seseorang menjadi zombie yang sangat berbahaya. Berita baiknya, ada seorang dokter berhasil menyembuhkan anaknya yang terkena virus tersebut. Dokter itu bernama Chung dan anaknya bernama Hana. Keberhasilan Dokter Chung dengan cepat menarik perhatian dunia. Namun berita buruknya, Dokter Chung dan anaknya kini telah menghilang saat mereka dalam perjalanan menuju Korea Utara untuk membuat ramuan antivirus. Adegan berpindah memperlihatkan tokoh utama kita bernama Carter. Saat terbangun, ia sudah dikepung oleh pasukan CIA yang berusaha menangkapnya karena Carter telah menculik Dr. Chung berdasarkan video yang dia kirim sendiri. Namun Carter tidak mengingat apa yang dia lakukan karena di dalam kepalanya telah terpasang perangkat yang membuatnya lupa ingatan. Tak lama kemudian Carter ditelepon oleh seorang wanita misterius. Wanita itu menyuruh Carter untuk segera kabur dari gedung tersebut jika dia ingin selamat. Beberapa detik kemudian handphone itu meledak dan menewaskan sebagian besar pasukan CIA. Namun untungnya Carter berhasil kabur dari sana dengan cara melompat dari gedung. Di bawah gedung rupanya ia masih dikejar oleh pasukan CIA. Wanita misterius kembali mengarahkan Carter untuk melarikan diri dari alat monitor yang tertanam di telinganya. Si wanita misterius kembali mengarahkan Carter kemana ia harus pergi. Carter heran bagaimana wanita ini tahu arah jalannya. Wanita itu lalu menjawab, ia bisa meretas CCTV jalan raya lewat alat yang dipasang di telinga Carter. Bahkan perangkat itu juga bisa mendeteksi panas tubuh seseorang dalam radius 50 meter. Dan benar saja, seorang agen CIA terdeteksi sedang mengikuti Carter. Selanjutnya wanita itu mengarahkan Carter untuk masuk ke dalam mobil penjemputan. Awalnya Carter menolak, tetapi wanita itu mengancam akan meledakkan bom yang telah terpasang pada gigi Carter. Hingga mau tidak mau dia pun menurutinya. Di dalam mobil tersebut Carter bertemu dengan Eugene, yang merupakan seorang intel dari Korea Selatan. Eugene lalu menjelaskan kalau sekarang Korea Utara dan Korea Selatan sedang bekerja sama untuk membuat ramuan antivirus TMZ. Eugene juga menunjukkan video orang-orang yang terpapar virus tersebut. Eugene juga menunjukkan video orang-orang yang terpapar virus tersebut, di mana kekuatan mereka meningkat dan bahkan bisa menggunakan senjata untuk menyerang umat manusia. Sedangkan tentara perbatasan gagal menahan serangan zombie yang telah menyebar ke pelosok kota. Eugene lantas memberikan misi kepada Carter untuk menemukan Hana, agar Dr. Chung bisa membuat ramuan antivirus dari DNA anaknya itu, di mana ternyata Hana telah diculik oleh pasukan CIA, di mana Carter merupakan agen rahasia dari Korea Selatan yang memiliki misi memata-matai Korea Utara. Di sana ia menyamar sebagai tentara. Bahkan ia diangkat sebagai pahlawan Korea Utara atas jasanya dalam melawan Korea Selatan. Singkat cerita, Korea Utara mencurigai Carter sebagai mata-mata dari Amerika. Korut lantas menyuruh seorang wanita agen rahasia untuk menyelidiki Carter. Hingga pada akhirnya Carter menikah dengan agen rahasia Korut tersebut dan memiliki seorang anak. Namun malangnya anak Carter terkena virus TMZ. Dan jika Carter ingin menyembuhkan anaknya itu, ia harus segera menemukan Hana.
당신 딸이 죽어 있다면 Setelah mendengar fakta tersebut, tanpa membuang waktu, Carter langsung beraksi. Ia mendatangi markas CIA menggunakan Zipline. Setelah berhasil masuk, Carter langsung membantai para penjaga di sana. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan Hana. Namun saat ingin keluar, Carter kembali dihadang oleh pasukan CIA. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, akhirnya Carter tertangkap. Ia lalu diinterogasi oleh agen CIA. Apakah dia berada di pihak Korsel atau Korut? Carter menjawab, ia tidak berada di pihak manapun. Dan menuding Amerika hanya mengambil keuntungan dari pandemi virus yang melanda Korsel dan Korut. CIA sengaja menculik Hana agar Amerika bisa memproduksi ramuan antivirus TMZ. Agen itu lalu menggeledah Carter. Dan ia menemukan alat pendeteksi yang tertanam di kepala Carter. Mereka juga mencabut bom yang terpasang pada giginya. Dan tiba-tiba bom itu pun meledak. Untung saja Carter berhasil mengantisipasi ledakan dan berusaha membawa Hana kabur. Namun seorang agen CIA yang masih hidup berusaha menghalanginya dan membuat Hana nyaris saja jatuh dari gedung. Setelah berhasil mengalahkan agen itu, Carter segera menyelamatkan Hana dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Tak lama Carter mendapat kiriman video dari seorang wanita bernama Julia. Julia mengaku sebagai kekasih Carter yang nama aslinya adalah Michael. Julia lalu menyuruh Carter untuk menemuinya jika dia ingin mengetahui cerita lebih lanjut. Hal itu membuat Carter semakin bingung mengenai siapa dia yang sebenarnya. Julia lalu menyuruh Carter naik ke bis. Sedangkan wanita misterius menyuruh Carter naik ke mobil penjemputan. Entah kenapa Carter malah mengikuti arahan dari Julia. Julia lantas memblokir alat monitor yang terhubung ke wanita misterius. Di dalam bis, Carter bertemu dengan Julia yang ternyata adalah mantan kekasihnya, yang juga merupakan seorang anggota CIA. Namun tiba-tiba orang suruhan wanita misterius berhasil menembak Julia hingga tewas di tempat. Carter pun langsung membawa Hana kabur. Namun sialnya seorang agen CIA berhasil menangkap Hana dan Carter berusaha mengejarnya. Tiba-tiba mobil penjemputan wanita misterius berusaha menjemput Hana dari agen CIA. Dan terjadilah baku tembak yang menewaskan Eugene hingga membuat Hana hampir terjatuh dari mobil. Untung saja Carter segera datang menyelamatkannya. Tidak sampai di situ, Carter kembali harus berhadapan dengan puluhan pasukan CIA yang berusaha menangkap Hana. Di sini bisa dilihat kalau Carter merupakan agen rahasia yang sangat terlatih, di mana sangat mustahil mengalahkan puluhan pasukan bersenjata hanya dengan seorang diri. Namun Carter berhasil melakukannya dengan baik. Setelah berhasil menyelamatkan Hana, Carter langsung membawanya ke bandara untuk kembali ke Korea Utara. Di sana mereka bertemu dengan Direktur Kim, agen rahasia dari Korea Selatan yang akan mengantar mereka ke Korut dengan selamat. Pesawat itu pun berangkat. Di sana Carter dan Hana diobati. Direktur Kim mengatakan, setelah sampai ke Korut, misi Carter akan selesai. Dan Carter akan mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya tentang siapa dia dan apa sebenarnya yang terjadi selama ini. Direktur Kim juga menjelaskan bahwa bukan hanya CIA yang berusaha menculik Hana, tetapi ada kelompok pemberontak Korut yang juga ingin menangkap Hana dalam upaya mengkudeta Korea Utara, di mana kelompok ini jugalah yang telah menyebarkan virus TMZ. Lalu tiba-tiba pesawat mengalami guncangan, yang dimana ternyata sang pilot dan kopilotnya sudah terpapar virus TMZ dari kopi yang mereka minum. Direktur Kim berusaha menembak mati mereka berdua, namun aksinya itu dihadang oleh pasukan tentara Korut karena mereka menduga jika keduanya belum tentu terpapar virus tersebut. Lalu dilakukanlah pemeriksaan. Namun hasil dari pemeriksaan tersebut sangat membingungkan petugas medis, di mana seharusnya kedua pilot itu sudah berubah menjadi zombie.
jika memang mereka terinfeksi. Untuk membuktikannya, petugas membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun Carter merasakan adanya kejanggalan dari semua yang terjadi. Ia lantas menemui Hana yang ternyata berusaha diculik oleh seorang petugas bernama Ken, di mana Ken merupakan anggota pemberontak yang ingin mengkudeta Korea Utara. Ken berusaha menyerang Carter dan berhasil membuat posisinya terpojok. Untung saja Kim segera datang menyelamatkannya. Namun saat Kim melengah, Ken berhasil menyerang balik dan membunuhnya. Carter berusaha menyerang balik Ken dan lantas menyuruh Hana pergi dari sana. Kemudian Hana mengatakan kalau Direktur Kim telah dibunuh oleh seorang petugas medis, hingga terjadi sedikit ketegangan antara anak buah Kim dan tentara Korut. Sialnya, Ken berhasil melumpuhkan Carter dengan cara meledakkan sebuah granat. Ia lantas membalikan fakta, menuduh Direktur Kim sebagai mata-mata CIA dan berusaha menculik Hana. Mendengar itu, pasukan tentara Korut lantas menuding pihak Korsel telah berkhianat. Namun tiba-tiba seorang wanita yang sudah terpapar virus DMZ datang menyerang mereka semua. Akan tetapi Ken mengambil darah wanita itu dan membalurkan ke tubuhnya agar wanita ini tidak menyerangnya. Selanjutnya ia berusaha membawa Hana keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut. Namun tanpa disangka Carter masih selamat dan berusaha merebut Hana kembali dari Ken yang telah terjun dari pesawat, sehingga terjadi pergelutan di udara. Sungguh sangat tidak masuk akal, tapi ya namanya juga film. Lanjut, Carter berhasil merebut Hana dan juga parasut itu dari Ken. Dan dia berhasil mendaratkan parasut itu tepat ke dalam truk pengangkut hewan. Pengejaran tak sampai di situ. Carter kembali harus berhadapan dengan kelompok pemberontak Korut yang berusaha menculik Hana. Malangnya supir truk itu harus tewas, dan membuat Carter lagi-lagi harus bertarung dengan puluhan lawan sekaligus. Di tengah pertarungan, Carter menyuruh Hana menyetir truk itu. Dan pada saat yang sama, seorang pemberontak berusaha menangkap Hana. Beruntung dengan sigap, Carter berhasil menggagalkan aksinya itu. Sekali lagi, Carter berhasil menyelamatkan Hana. Wanita misterius lantas mengarahkan Carter membawa Hana menuju ke perbatasan. Sambil menunggu mereka datang, Carter membawa Hana ke sungai untuk membersihkan diri. Namun sialnya di sana mereka diserang oleh seorang zombie. Ternyata zombie itu tidak sendiri. Ada puluhan zombie lain yang berusaha menyerang Carter dan Hana. Lalu mereka berdua berlari sekuat tenaga hingga terjebak pada sebuah jembatan kayu. Namun saat melewati jembatan itu, Hana terpeleset. Tetapi dengan sigap Carter berusaha menahannya agar ia tidak terjatuh ke bawah. Carter berusaha melawan serangan zombie. Di waktu yang sama ia berusaha menahan Hana agar tidak terjatuh. Untung saja wanita misterius dan pasukannya datang tepat waktu dan para zombie berhasil dimusnahkan. Ternyata wanita misterius ini adalah istri dari Carter. Dia bernama Jung Hee. Carter lantas meminta Jung Hee untuk melepaskan perangkat yang bersarang di kepalanya agar ingatannya kembali. Namun saat Jung Hee berusaha melepaskannya, tiba-tiba Jenderal Lim menghalangi. Jung Hee lantas menagih janji sang jenderal bahwa setelah misi selesai, ingatan Carter akan dipulihkan dan ia bisa meninggalkan Korea Utara. Akan tetapi Jenderal Lim mengingkari semua janjinya itu, di mana ternyata Jenderal Lim adalah pemimpin kelompok pemberontak yang berusaha mengambil alih tampuk pemerintahan Korea Utara. Mereka sengaja mengirim virus DMZ ke Korea Selatan dan Amerika, dua negara bersekutu yang merupakan musuh bebuyutan Korea Utara. Carter bersama sekumpulan orang yang terinfeksi virus dibawa ke sebuah tempat untuk dibakar hidup-hidup. Namun keadaan berbalik arah. Para zombie itulah yang justru menyerang pasukan tentara.
Beruntung Carter berhasil selamat setelah mendapatkan sebuah pistol. Kemudian Carter memaksa seorang tentara yang masih hidup memberitahu di mana Jenderal Lim berada. Tentara itu langsung memberitahu lokasinya. Setelah mendapatkannya, Carter langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Carter melihat anaknya yang mengalami kebotakan akibat dari virus itu. Selanjutnya, Carter mengirim pesan kepada Jung Hae agar ia menghidupkan monitornya, agar ia bisa mendengar percakapan di ruangan itu, di mana Jenderal Lim mengajak Jung Hae untuk bekerja sama dalam mengkudeta Korut. Namun jika ia menolak, ia akan dibunuh. Mendengar itu, Carter langsung menembak jenderal, namun sayang tembakannya itu meleset. Tanpa membuang waktu, Carter langsung menerobos masuk ke dalam markas tersebut. Sedangkan Jung Hae berusaha membawa anaknya menemui Dr. Chung untuk diobati. Sementara Carter mulai kewalahan melawan ratusan tentara. Ia lantas menembak ruangan kaca di mana para zombie itu terkurung. Kemudian para zombie berhamburan keluar menyerang pasukan tentara. Lalu kesempatan itu dimanfaatkan oleh Carter untuk membawa anak dan istrinya kabur, termasuk juga Dr. Chung dan Hana. Saat ingin keluar, mereka kembali dihadang oleh pasukan tentara pemberontak. Namun Carter berhasil melumpuhkan mereka semua. Di dalam mobil, perangkat yang tertanam di kepala Carter pun dilepaskan, sehingga ingatan Carter pulih kembali. Di mana sebelum ia lupa ingatan, Carter berusaha membawa anak dan istrinya kabur ke Korea Selatan dengan melintasi perbatasan. Namun sialnya rencana tersebut diketahui oleh Jenderal Lim. Lalu Carter memohon kepada jenderal untuk mengizinkan anak dan istrinya keluar dari Korut. Sebagai imbalan, Carter berjanji akan menculik Hana lalu membawanya ke Korea Utara. Jenderal Lim setuju, namun Carter harus dibuat lupa ingatan agar identitasnya sebagai agen rahasia Korsel tidak terbongkar. Jenderal Lim juga menyuntikkan virus DMZ kepada anak Carter agar ia segera menyelesaikan misi dan kembali menyelamatkan anaknya. Setelah ingatannya pulih kembali, Carter berusaha membawa Hana dan anaknya menuju kereta api perbatasan. Sedangkan Dr. Chung dan Jung Hae akan segera menyusul. Carter kembali berhadapan dengan puluhan pasukan tentara Korut yang berusaha menghalanginya naik kereta api. Meski bersusah payah, namun Carter berhasil juga membawa Hana dan putrinya masuk ke dalam kereta tersebut. Di dalam kereta, pertarungan kembali terjadi. Sementara itu, pasukan tentara Korut bersenjata lengkap kembali berdatangan dari arah darat dan juga udara, termasuk Jenderal Lim yang juga turun lapangan. Di tengah aksinya melawan pasukan musuh, Hana dan ramuan antivirus sempat berhasil diamankan oleh Jenderal Lim dan berusaha dibawa kabur menggunakan helikopter. Namun Carter tidak akan membiarkan itu terjadi. Sekuat tenaga ia berusaha menghentikan helikopter tersebut, dan pada akhirnya ia berhasil merebut Hana kembali. Tak lama Jung Hae dan Dr. Chung muncul dan berusaha membawa Hana. Sedangkan Carter berhasil masuk ke dalam helikopter Jenderal Lim dan keduanya mulai bertarung. Setelah melewati pertarungan sengit, pada akhirnya Carter berhasil menghabisi Jenderal Lim. Hingga pada akhirnya Carter dan yang lainnya berhasil selamat dan mereka berusaha melintasi perbatasan. Namun malangnya jembatan yang mereka lewati tiba-tiba meledak. Tidak dijelaskan apakah mereka berhasil selamat sampai ke Korsel atau malah tewas, karena film keburu selesai. Kemungkinan besar semua itu akan dijelaskan pada sequel film keduanya, jadi kita tunggu saja. Secara keseluruhan filmnya lumayan seru untuk diikuti, cocok untuk menemani waktu luang kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.